sekalian, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahayu dan rekan saya Dini Catika Juniansi Rustiana. Nah, kami di sini merupakan mahasiswa tingkat 4 dari jurusan Gizi Fakultas Kemenkes Bandung. Di sini saya dan rekan saya akan membagikan sedikit informasi terkait dengan keamanan pangan dan kontaminasi silang. Maka dari itu, saya dan rekan saya meminta waktu kepada ibu dan bapak sekalian untuk dapat menyimak video ini dengan benar agar nantinya dapat dipahami dengan jelas sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, entah itu dalam penyelenggaraan makan institusi ataupun penyelenggaraan makanan di rumah masing-masing. Untuk dapat mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja. Untuk materi pertama yang akan disampaikan yaitu terkait dengan keamanan pangan. Sebelumnya ibu dan bapak sekalian, ada yang udah tahu belum sih apa itu keamanan pangan? Kemudian kenapa kita harus mempelajari itu? Apakah penting untuk kehidupan kita? Kemudian apakah ada hubungannya dengan konsumen? Dan dampak seperti apa yang akan ditimbulkan ketika kita tidak memperhatikan keamanan pangan tersebut? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita mulai pelajari dari pengertian keamanan pangan itu sendiri. Nah, pengertian keamanan pangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 menjelaskan bahwa keamanan pangan merupakan suatu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk dapat mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, cemaran kimia, dan cemaran benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, bahkan dapat membahayakan kesehatan manusia itu sendiri, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat setempat, sehingga pangan tersebut aman untuk kita konsumsi. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjaga keamanan pangan tersebut, sementara kita belum mengetahui jenis-jenis dari cemarannya itu sendiri? Nah, tadi kan cemarannya ada 3, yaitu cemaran biologis, kemudian cemaran kimia, dan cemaran benda lain. Kita mulai bahas dari cemaran biologis. Cemaran biologis sendiri ini pun terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama parasit. Parasit itu dihasilkan dari hewan-hewan peternakan. Contoh parasit itu seperti cacing yang terdapat pada daging, kemudian pada hati sapi. Kemudian jenis cemaran biologis yang kedua yaitu virus yang bisa ditularkan lewat penggunaan air yang kita pakai. Kemudian jenis cemaran biologis yang ketiga yaitu bakteri patogen, di mana bakteri patogen ini mampu menghasilkan toksin. Toksin ini berupa racun, yang mana racun tersebut dapat membuat diri kita ataupun konsumen kita menjadi keracunan. Kemudian jenis cemaran yang kedua yaitu cemaran kimia. Cemaran kimia merupakan cemaran yang terdiri dari bahan-bahan kimia beracun yang dapat menyebabkan keracunan atau penyakit lainnya apabila termakan oleh manusia. Nah, cemaran kimia juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, residu pestisida. Nah, residu pestisida ini biasa kita temui dari hasil-hasil perkebunan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Penggunaan pestisida dengan takaran yang berlebih dapat membahayakan orang yang mengkonsumsinya. Kemudian apabila hasil perkebunan tersebut juga dilakukan penyemprotan pada saat akan panen, itu juga dapat membahayakan. Nah, untuk meminimalisir pencemaran kimia ini, maka alangkah baiknya apabila sebelum kita mengolah makanan, kita mencuci sayur-sayuran dan buah-buahan tersebut terlebih dahulu. Kemudian cemaran yang kedua yaitu logam berbahaya. Logam berbahaya ini bisa kita temui salah satunya, contohnya itu di sayuran. Sayuran yang disiram menggunakan air sungai, yang mana air sungai tersebut sudah tercemar oleh limbah industri. Nah, kemudian jenis cemaran kimia yang ketiga yaitu racun yang berasal dari pangan itu sendiri. Misalkan ikan di laut, yang mana ikan tersebut memang memiliki racun, maka dari itu ikan tersebut tidak layak untuk kita konsumsi. Kemudian
Kacang yang sudah berjamur juga itu tidak baik untuk kita konsumsi. Nah, seperti itu. Untuk jenis cemaran yang ketiga, yaitu cemaran benda lain. Cemaran benda lain ini berupa cemaran fisik, yang mana cemaran fisik ini contohnya yaitu pecahan beling, pecahan kaca, pecahan lampu, kemudian kerikil yang biasa kita temui pada nasi, kemudian rambut dari tenaga pengolah makanannya sendiri, kemudian kuku, kemudian juga bisa paku, kemudian penggunaan staples. Nah, itu dapat berbahaya apabila terkonsumsi oleh manusia. Nah, jadi sudah jelas kan, keamanan pangan itu bisa dicegah dengan cara meminimalisir 3 cemaran yang tadi, yaitu cemaran biologi, cemaran kimia, dan cemaran fisik. Nah, tujuannya yaitu agar kita semua dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Salah satu contohnya yaitu keracunan makanan. Nah, kemudian di sini WHO memiliki 5 kunci keamanan pangan, yang mana ini sangat penting untuk kita ingat, terlebih khususnya untuk tenaga pengolah makanan. Nah, kita mulai bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu jagalah kebersihan. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena apabila kita tidak menjaga kebersihan, otomatis makanan yang kita olah itu akan tercemar oleh cemaran-cemaran yang tadi. Selain dari menjaga kebersihan diri sendiri, kita juga patut untuk menjaga kebersihan lingkungan di mana kita mengolah makanan tersebut. Misalkan kita sudah menjaga kebersihan diri sendiri dengan cara menggunakan APD yang benar, kemudian mandi terlebih dahulu sebelum mengolah makanan, kemudian tidak memanjangkan kuku, kemudian juga cuci tangan terlebih dahulu. Nah, ini sangat penting, cuci tangan terlebih dahulu sebelum dan setelah mengolah makanan. Nah, selain diri sendiri, kebersihan lingkungan juga diperhatikan. Misalkan penggunaan alat. Apabila kita sudah menggunakan alat masak, alangkah baiknya kita cuci dengan bersih alat tersebut, kemudian kita keringkan. Apabila kita tidak sempat mengeringkan, kita simpan alat tersebut di rak penyimpanan dengan tepat dan dengan kondisi ruangan yang tidak lembab. Karena apa? Kondisi ruangan yang lembab dan keadaan alat masak yang masih basah itu dapat memicu timbulnya jamur yang tadi, yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Nah, selain itu juga, selain pencucian setelah menggunakan alat masak, sebelum menggunakan alat masak juga alangkah baiknya kita cuci ulang untuk memastikan bahwa alat masak yang kita pakai itu bersih. Karena kita tidak tahu sebelumnya kita merasa sudah mencuci alat tersebut, namun pada malam hari misalkan ada binatang pengerat, contohnya misalkan tikus, yang lewat ke alat masak tersebut atau kecoa, otomatis alat tersebut kan sudah kotor lagi. Pada itu alangkah baiknya kita cuci terlebih dahulu sebelum kita menggunakan alat masak tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan kunci ke-1 menjaga kebersihan ini, yaitu terkait dengan hygiene, kebersihan pada diri sendiri, dan sanitasi, yaitu kebersihan pada lingkungan. Ini nanti dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Kemudian kunci yang kedua yaitu memisahkan pangan mentah dengan pangan yang matang. Karena apa? Ini penting karena apabila kita menyandingkan atau menyimpan bahan makanan yang mentah didekatkan dengan makanan yang sudah matang, itu dapat memicu terjadinya kontaminasi silang. Nah, kontaminasi silang ini juga berbahaya. Nah, ini juga nanti dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Dini. Nah, kunci yang ketiga yaitu memasak dengan benar. Nah, kenapa ini penting? Karena apabila kita memasak dalam keadaan makanan tersebut masih setengah matang ataupun overcook, itu tidak baik. Karena apa? Karena apabila itu masih setengah matang, itu dapat memicu
bakteri-bakteri yang ada pada makanan tersebut belum mati seutuhnya. Contoh, ada beberapa orang yang menyukai telur setengah matang. Nah, ini tuh sebetulnya tidak baik. Karena apa? Karena dalam telur tersebut terdapat bakteri yang mana bakteri tersebut tidak mati apabila kita tidak memasak sampai matang. Nah, ini juga dapat menyebabkan keracunan makanan. Maka dari itu, langkah baiknya apabila kita memasak telur ataupun makanan yang lainnya sampai makanan tersebut matang. Nah, tapi jangan juga terlalu overcook. Overcook itu terlalu matang. Karena apa? Apabila suatu makanan dimasak sampai overcook atau terlalu matang, itu dapat mengakibatkan zat-zat gizi yang ada pada makanan tersebut hilang. Misalkan sayuran yang dimasak overcook juga itu vitamin dan mineral yang terkandung di dalamnya itu dapat hilang gitu, dapat berkurang. Kemudian kunci yang keempat yaitu menjaga suhu pangan aman. Nah, suhu pangan yang aman tuh berapa sih? Kenapa kita harus menjaga suhu pangan aman? Nah, suhu pangan yang amannya itu apabila dalam keadaan dingin sebaiknya di bawah 5 derajat Celcius. Nah, apabila kita menyimpan makanan di chiller, nah, alangkah baiknya kita menyimpannya pada suhu di bawah 5 derajat Celcius. Kemudian apabila kita menyimpan makanan pada suhu ruang, alangkah baiknya suhu makanan itu masih berada di rentang di atas 60 derajat Celcius. Jadi suhu aman pangan itu yaitu di bawah 5 derajat Celcius dan di atas 60 derajat Celcius. Kenapa mesti di atas 60 derajat Celcius? Karena ini untuk meminimalisir tercemarnya atau terkontaminasinya bahan masakan tersebut yang sudah matang oleh bakteri-bakteri yang berada di lingkungan sekitar di mana masakan tersebut disimpan. Maka dari itu langkah baiknya kita tetap bisa menjaga suhu masakan tersebut di atas 60 derajat Celcius. Kemudian kunci yang kelima yaitu menggunakan air dan bahan baku yang aman. Nah, ini juga penting karena apa? Karena air kan merupakan kebutuhan yang utama. Nah, misalkan kita memasak dengan cah ataupun sayur, itu kita pasti menggunakan air kan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan air yang tidak bersih, otomatis masakan yang kita kelola juga itu tercemar gitu. Misalkan dari mulai pencucian, dari pencucian saja airnya sudah kotor. Gimana si bahan makanan bisa bersih apabila kita mencucinya saja dengan air yang kotor? Nah, seperti itu. Kemudian bahan baku yang aman juga itu contohnya yang tadi, yang misalkan penggunaan pestisidanya masih dalam batas normal dan sebelum kita olah kita cuci. Nah, kemudian juga yang tidak mengandung bahan pengawet. Nah, bahan pengawet ini contohnya itu boraks dan formalin, yang mana di masyarakat kita masih banyak oknum yang menggunakan boraks dan formalin sebagai pengawet makanan, padahal itu benar-benar dapat membahayakan orang yang mengkonsumsinya. Kemudian hindari juga makanan yang mengandung pemanis buatan. Kemudian hindari juga makanan yang menggunakan pewarna makanan yang berlebihan, apalagi kalau sampai menggunakan pewarna tekstil. Nah, itu salah banget. Nah, jadi itu dia 5 kunci keamanan pangan dari WHO. Kita ulang ya. Yang pertama yaitu jagalah kebersihan. Kemudian yang kedua, pisahkan makanan yang mentah dan yang matang. Kemudian yang ketiga, masaklah dengan benar. Kemudian yang keempat, jaga suhu makanan di suhu aman. Kemudian yang kelima yaitu gunakan air dan bahan pangan yang aman. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Jadi yang perlu kita perhatikan dari makanan, kita mulai dari proses produksinya yang benar seperti apa, kemudian proses penyimpanannya yang tepat juga seperti apa, kemudian
proses pengangkutan dari ruang produksi ke ruang konsumsi itu seperti apa, apakah tertutup atau tidak, aman atau tidak. Kemudian peredaran pangannya sendiri itu juga sangat penting untuk kita perhatikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan keamanan pangan. Untuk materi selanjutnya yaitu kontaminasi silang yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Cartika Juniansi Rustiana. Di sini saya akan memberikan sedikit penyuluhan tentang kontaminasi silang. Apa sih kontaminasi silang itu? Yang pertama, dari pengertian kontaminasi silang itu sendiri adalah tercemarnya produk pangan atau bahan makanan oleh cemaran-cemaran fisik, kimia, biologis dari bahan baku, peralatan perlengkapan, personil unit usaha, ataupun lingkungan penanganan dari produk. Nah, kontaminasi silang ini sering terjadi pada saat proses penanganan serta penyimpanan dari produk itu sendiri. Penyebab dari kontaminasi silang ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama, kontaminasi biologi. Adapun beberapa dari penyebaran kontaminasi biologi, seperti parasit, jamur, virus, bakteri, serta patogen-patogen lainnya yang dapat menyebabkan keracunan serta infeksi pada tubuh manusia. Dan yang kedua itu adalah kontaminasi kimia. Bahan kimia yang dapat menimbulkan racun di dalam tubuh manusia. Beberapa di antaranya yaitu seperti residu pestisida serta cemaran kimia industri. Nah, yang ketiga itu ada kontaminasi fisik. Pencemarannya itu yang bersifat fisik, contohnya seperti ada batu, kerikil kecil, rambut, potongan kayu, atau bahkan ada potongan kuku, serta bahan dari peralatan memasak itu yang digunakan. Nah, kontaminasi fisik ini tidak selalu mengakibatkan penyakit, tetapi tetap berbahaya dan mengganggu kesehatan pada manusia. Jalur terjadinya kontaminasi silang itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada dari makanan ke makanan. Kenapa sih bisa? Nah, ini sering terjadi karena tercampurnya bahan makanan mentah dengan bahan makanan yang sudah matang. Maka dari itu harus dilakukan di tempat penyimpanan yang berbeda. Nah, yang kedua itu ada dari peralatan ke makanan. Tanpa disadari ini menyebabkan kontaminasi silang. Contohnya terjadi pada alat yang sering digunakan untuk mengolah dalam suatu bahan makanan yang digunakan untuk mengolah bahan makanan yang lain. Contohnya, pisau yang digunakan untuk memotong daging digunakan kembali untuk memotong buah-buahan. Nah, yang ketiga itu adalah pencemaran dari manusia ke makanan. Kontaminasi ini sering terjadi karena kurangnya penerapan hygiene personal dalam menangani makanan. Dampak dari kontaminasi silang itu sendiri yaitu menyebabkan gangguan pada saluran cerna. Itu seperti diare ataupun ginjal, hati, jantung, dan organ tubuh yang lainnya. Dan lalu menyebabkan keracunan pada makanan dan dapat melukai keadaan fisik yang dapat menyebabkan kematian pada seseorang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.